Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan MBFC. Mudah-mudahan video kali ini saya akan mengajak agar teman-teman belajar membaca dan mungkin kalau kita baca ini tentang hidup sesudah mati, malam pertama di alam barzah, alam kubur, bagaimana rasanya hari pertama di alam kubur, apa saja yang dilakukan malaikat terhadap kita nanti, bagaimana caranya agar kita selamat dari azab kubur, mengapa arwah memerlukan doa dari keluarga yang masih hidup di dunia. Ini karangan Lukman Hakim SAG. Kemudian penerbitnya Pustaka Sandro Jaya Jakarta. Mudah-mudahan ini sebagai bekal kita untuk hidup lebih baik lagi, karena ya selama ini kita banyak lalai, lupa kepada Allah, banyak bermaksiat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan berkah bulan Ramadan, diampuni segala dosa perkosaan, kemudian semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita di alam barzah nanti mendapatkan nikmat kubur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa kubur ataupun fitnah kubur. Oke, yuk teman-teman, mari kita kaji dulu bukunya. Mungkin ini buku halaman depan, kemudian ini halaman keduanya sama bersama dengan halaman yang pertama, kemudian kata pengantar mungkin kita langsung lewat aja ya teman-teman. Ini mungkin untuk daftar isinya semuanya ada 124. Ini daftar isi. Kemudian langsung aja kita membaca untuk yang pertama ya. Yang pertama yaitu tanda-tanda datangnya maut. Nah, ini kita gak tahu ya kapannya datangnya maut, karena ini maut sendiri adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini disebutkan tandanya. Langsung aja kita baca. Utusan sebelum datangnya kematian, diceritakan bahwa para nabi bertanya kepada malaikat maut, apakah kamu mempunyai utusan yang memberi peringatan kepada manusia agar mereka bersiap-siap menerima kedatanganmu? Malaikat maut menjawab, aku telah memberi peringatan kepada manusia dengan mengirim utusan yang sangat banyak diantaranya. Yang pertama, tenaga yang sudah melemah. Yang kedua, penyakit. Kemudian uban yang mulai tumbuh. Kemudian usia yang sudah tua, dan serta berubahnya pandangan dan penglihatan. Mungkin ini bisa dikategorikan bahwa kita sudah uzur ya. Sudah uzur, udah usia lanjut, ini ya bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Tapi sekali lagi, masalah kematian adalah rahasia Allah. Mau muda, mau tua, mau baru lahir, mau ABG, dewasa, ataupun udah tua ya, itu sudah ada kodratnya, iradatnya dari Allah SWT. Paling tidak kita harus memperbaiki amal ibadah supaya kelak nanti bahagia. Kemudian berlanjut, apabila orang itu belum juga bertobat, padahal aku telah mengirim utusan-utusan yang banyak kepadanya, maka ketika aku mencabut nyawanya, akan kukatakan kepadanya, bukan aku telah mengirimkan kepadamu setelah datang para rasul, dan memberikan peringatan kepadamu setelah datang pemberi peringatan. Aku adalah utusan dan pemberi peringatan terakhir. Selama matahari tetap terbit dan terbenam, maka malaikat maut selalu berseru, wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, ini saatnya bagi kalian untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena pikiran serta kekuatanmu masih kuat. Wahai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, waktu menuai telah dekat.
Wahai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, engkau telah lupa dengan siksaan dan tidak mengindahkan panggilan, maka tidak seorang pun yang akan menjadi penolongmu. Dan apakah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Quran Surat Al-Fatih ayat 37. Dan apakah kami dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberikan kemudahan kepada seseorang dengan meneguhkan ajalnya hingga berumur 60 tahun. Kemudian paling besar yang diberikan Allah kepada Bani Adam adalah mengutus para rasul untuk menyempurnakan ajaran agama. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Diceritakan bahwa malaikat maut datang menemui Nabi Daud. Dan ketika bertemu Nabi Daud bertanya, siapakah engkau? Malaikat maut berkata, tidak ada seorang pembesar yang aku takuti. Dan tidak ada satu benteng yang sanggup mencegahku, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyuapku. Daud kemudian berkata, jadi engkau adalah malaikat maut? Malaikat maut menjawab, benar. Daud kemudian berkata, mengapa engkau mendatangiku sedangkan aku masih belum siap? Seorang nabi aja kedatangan malaikat maut belum siap, saudara-saudara, teman-teman semuanya, apalagi kita. Malaikat maut lalu bertanya, di mana si Fulan temanmu itu? Di mana tetanggamu si Fulan? Daud menjawab, dia telah meninggal. Malaikat maut berkata, mereka merupakan peringatan bagimu agar kamu siap menghadapi mati. Al-Amari berkata, demam merupakan utusan kematian. Maksudnya mengingatkan kita tentang adanya kematian. Itu hanya demam ya, teman-teman sekalian. Apalagi zaman sekarang musimnya corona itu adalah penyakit yang gak kelihatan kasat mata. Itu mengingatkan kita kepada kematian. Bagaimana, seberapa besarkah, seberapa banyaklah perbekalan kita untuk menemui kematian. Bukan kematian, tapi hidup sesudah kematian. Dunia ini sangatlah singkat sekali, saudara-saudara, teman-teman. Ada juga yang berkata kematian keluarga, sahabat, kerabat, serta keluarga merupakan peringatan untuk kita di setiap waktu. Usia 60 merupakan peringatan yang penghabisan, karena pada usaha takdir Allah telah mendekati seseorang. Ya, sudah saatnya seorang pada hari ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan bersiap menerima takdir serta berjumpa dengan Allah. Untuk sementara demikian dulu ya teman-teman. Mungkin kita bisa dilanjut dengan video berikutnya. Jangan lupa kalau teman-teman suka sama jangan lupa subscribe, like, komen, dah. Ya itu sesuai anak saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video saya, NBR Channel. Nanti insya Allah saya akan subscribe kembali, like kembali, komen kembali channel teman-teman semuanya. Paling tidak mudah-mudahan apa yang saya baca bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi semuanya. Mari kita lakukan perbaikan dari hari ke hari. Jaga emosi, jaga sifat, jaga hati, kemudian perbaiki amal. Karena sesungguhnya kita di dunia ini untuk bertakwa. Ya, demikian video dari saya. Selebihnya dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.